Oke, saya langsung saja ya eh, menyambut sambil menyambut nih yang sudah datang. Selamat pagi semuanya, salam sehat selalu. Kita kembali di FLS, baik SMA Kristen Ketapang 1 maupun SMP Kristen Ketapang 1. Jadi harapannya di sini di hari ketiga ini kita bisa belajar bersama-sama. Nanti pada kesempatan pagi hari ini akan bergabung dengan kita, namanya Bapak Ari Rukmantara. Kalau di antara mungkin kantor dipanggil juga chief ya atau direktur, karena beliau nih yang menjadi kepala dari UNICEF. UNICEF itu perwakilan PBB di Jawa dan Bali. Jadi itu dikenalnya. Terusnya juga selama setahun lebih ini sudah berkecimpung di membantu negara di COVID. Jadi bersama, kalau beberapa waktu yang lalu sama Pak Doni Monardo dan sebagainya sebagai ketua Satgas dan sebagainya, tapi sekarang juga beralih membantu tim juga yang ada di negara ini. Jadi nanti semoga adik-adik dapat informasi yang baik sekali, lengkap sekali, tapi juga nanti yang bisa belajar adalah kita semua ya. Mohon maaf, jaringan saya agak terputus tadi ya. Oke. Saya mau mengecek nih, apakah siswa-siswi SMP kelas 7 sudah semua, Ibu Mary? Sudah? Oke, sekarang kita, kebetulan sudah hadir nih di tengah-tengah kita nih, pembicara kita, Bapak Ari, yang pagi. luar biasa. Ya, selamat pagi. Ini luar biasa nih, di pagi hari harus diganggu di tengah kesibukan membela negara ya. Aduh, setahun lebih ini. Nanti juga perkenalkan, yang ada di sini adalah siswa-siswi SMA di kelas 1 baru masuk SMA, berarti sama ada siswa-siswi di kelas 7. Jadi yang baru masuk SMP. Jadi menarik sekali, ada dua tingkatan yang berusaha untuk kenal nih, berusaha untuk kenal dan mengetahui dengan COVID kita kali ini. Mungkin saya juga nggak panjang lebar ya, mungkin nanti Pak Ari bisa apa ya, mengasih kata pembuka lah. Selama ini setahun ini banyak COVID dan sebagainya, ngapain sih? Ini kan luar biasa nih. Jarang ada orang yang tahu bahwa ada orang-orang yang sangat berusaha keras di belakang layar ya, maksudnya di belakang ini semua, meskipun tidak selalu tampil di TV, karena sebenarnya di belakang kameranya ini ada Pak Ari biasanya ya, tapi tidak selalu tampil di TV, tapi banyak orang-orang yang bekerja di belakang layar bersama juga rekan-rekan nakes dan sebagainya yang berjuang hari ke hari bahkan 24 jam untuk supaya COVID ini bisa meredah dan mungkin nantinya bisa lebih berkurang ya. Silakan Bapak Ari, kalau sudah bisa cerita sedikit tentang apa terkait ini kepada siswa-siswi SMP maupun SMA Ketapang ya. Mungkin ini baru nih pakai Google Meet nih, karena biasanya pakai Zoom dan sebagainya. Ini karena sekolah kita bekerja sama dengan Google for Education, jadi kita memakai Google Meet. Dan kalau dari luar itu Gmail-nya agak sulit memang masuknya. Awalnya bisa, mungkin sekarang Google agak-agak kurang tahu ya, kebijakannya ini ada berubah, sehingga kalau pakai dari luar meskipun sama-sama Gmail, ini sebenarnya kita Gmail semua, dia sulit masuk. Oke, silakan Pak Ari, waktu dipersilakan. Waduh, kakak dong, jangan Pak ya. Oh iya, Kak Ari. Oh iya, Kak Ari ini juga luar biasa karena di Pramuka juga sangat aktif sekali. Nanti bisa tanya-tanya dikit mungkin yang tentang Pramuka ya. Ini Pramuka Nasional ada ini ya. Yang kakak pembina Pramuka. Saya lupa nih namanya apa ya kalau di kakak pembina Pramuka Nasional itu. Udah berat sekali ya. Silakan Kak Ari. Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Pak
Pak Niko. Saya panggilnya Pak Niko ya. Baik, terima kasih banyak Pak Niko. Dikasih kesempatan untuk kedua kalinya untuk ngobrol pagi bahasanya lah gitu ya. Kenal-kenalan sama pasti anak-anak muda yang luar biasa ini. Tadi saat kelas 7 dan kelas berapa tadi? 11 ya? Atau satu? 10, kelas 10. 10 berarti. Kelas Oh, 7 jadi ya, satu Pak. SMP dan satu SMA. Saya tahunya itu soalnya ya, zaman saya ya. Oke, Pak Niko, salam kenal bagi teman-teman semua. Kita mudah-mudahan bisa ngobrol banyak tentang apa yang kita hadapi hari ini. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah menjawab pertanyaan, uh, saya nyebutnya apa ya, kawan-kawan ya. Menyebutnya pertanyaan adik-adik semua, kawan-kawan semua. Apa sih yang ingin diketahui dari situasi pandemi COVID-19 ini? Kenalan dulu, nama saya Ari Rukmantara. Nama lebih lengkapnya Tubagus Ari Rukmantara. Itu nama yang didapatkan dari sebuah daerah di ujung Pulau Jawa. Ya, kalau mau tahu harus baca buku. Ya, jadi biar penasaran. Yang tahu nanti kasih tahu ke saya kasih buku lagi, gitu ya. Dan setiap hari-hari saya bekerja di UNICEF sebenarnya. Uh, saya adalah kepala perwakilan UNICEF Pulau Jawa dan Bali, ya membawahi 7 provinsi dan sekitar mengurus. Saya punya anak satu ya, umur 13 tahun, tapi saya mengurus 50 juta anak termasuk adik-adik semua. Karena di Jawa dan Bali itu setengah populasi dari anak di Indonesia itu ada di Jawa Bali. Ya. Dan sejak tahun lalu ya, lebih tepatnya di bulan Maret 2020, sebenarnya kami sudah mulai dari Februari ya bekerja ya. Maret 2020 dipindahkan dari UNICEF kantor Jawa Bali yang ada di Surabaya untuk berkantor di Jakarta. Ya, di Jakarta di saat itu namanya Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang ada di kantor BNPB. Lalu sejak bulan Juni pindah karena gugus tugas dirubah menjadi KPC PEN. Ya, KPCPEN. Nah, siapa yang tahu KPC PEN? Yang tahu dapat hadiah. Ada yang tahu gak? Kalau ada yang tahu di chat aja, kalau bisa chat gak sini? Oh, harusnya bisa ya, ada Jamboard kan. Ya. Jadi Bisa chat, bisa chat. bisa ya. Nanti Jadi ada ya dua. silakan anak-anak kalau mau jawab silakan jawab saja. Ayo, ada yang mau jawab gak? Tebak aja KPCPEN. Ayo. Apa yo? Kantor pemerintah cari-cari pekerjaan. Saya kan. Ada lagi yang bisa nebak? Kalau yang bisa nebak nanti dikasih buku lagi sama saya. Ya, ada dua aja tuh ya yang bisa nebak tuh bagus dari mana. Woi, pinter. Brenda Angelina Rusli. Betul, hebat. Yang mana nih Brenda? Tuh nggak kelihatan di layar saya. Oh, banyak ya ternyata. Oke, Brenda pinter. Nanti Pak Niko saya kirim buku ya buat Brenda ya. Oke, Jadi siap. Oke, Brenda ya. Nanti Brenda Angelina Rusli nama lengkapnya. Komite ya penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Tuh, karena tidak boleh dibanding-bandingkan antara menangani COVID dari bidang kesehatan dengan
mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional gitu. Dua-duanya sama-sama penting. Bahasanya there is no trade-off between economy and health. Gitu. Jadi nggak yang ini lebih penting, yang ini nggak usah penting. Dua-duanya sama-sama penting. Sejak sejak Juni sebenarnya, Juli itu KPCPEN didirikan, lalu beroperasi di Agustus dan September. Saya pindah dari gedung BNPB pindah ke gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo di depan Monas ya. Dan setelah sambil menunggu dari KPCPEN tersebut siap sekretariatnya, saya ditugaskan di sekretariat Presiden yang disebut Biro Pers, Media dan Informasi ya. Itu adanya di istana. Nah, disitulah saya menjadi akrab sekali dengan namanya PCR. Karena kalau masuk ke istana itu harus di PCR. Dan setiap masuk ke istana itu harus di PCR. Jadi akrab sekali dengan swab dan alat-alatnya gitu ya. Kalau ditanya sama swabernya, sudah pernah di PCR? Sudah pernah. Setiap hari Pak, saya bilang gitu jawabannya. Setiap minggu Pak, saya bilang gitu. Jadi entah bagaimana tidak membuat saya lebih mancung ya, dan tidak membuat tenggorokan saya jauh lebih seksi. Gitu. Jadi ya tetap aja gitu, ternyata swab itu tidak merubah situasi. Nah, setelah itu di KPCPEN dan hari ini setelah diumumkan PPKM darurat, saya berpindah dari gedung komunikasi informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo itu ke gedung koordinator Menteri Koordinator untuk bidang kemaritiman dan investasi. Ya, jadi sekarang sekretariatnya atau poskonya itu pindah ke Menko Marves kita nyebutnya. Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. Nah, jadi sudah hampir setahun lebih, ya, sudah setahun lebih bahkan ya, hampir 18 bulan saya sudah ditugaskan di luar UNICEF, jadi ditugaskan, dipinjamkan ke negara, masih berstatus UNICEF ya. Itu untuk membantu melancarkan komunikasi publik ya terhadap penanganan COVID-19. Karena ternyata penanganan COVID itu bukan hanya di bidang kesehatannya, tapi ternyata banyak hoax, banyak misinformasi, banyak disinformasi, banyak orang bohong, banyak orang bikin panik gitu ya. Ini harus di manage, harus diatur, dan harus ada tim khusus untuk mengatur itu. Tugas saya adalah mengatur itu dengan turunan-turunannya, mempersiapkan juru bicara pemerintah Indonesia minimal ada 5 ya untuk penanganan COVID-19 dan vaksinasi. Ada Profesor Wiku Adhisa Smito, ya, itu ketua tim pakar. Ada Dr. Rizka dari Badan POM, ada Pak Bambang dari Bio Farma, ya, dan ada Dr. Nadia dari Kementerian Kesehatan. Dan yang saya dukung penuh ya rutin adalah Dr. Risa Broto Asmoro. Itu adalah duta perubahan perilaku. Karena ini yang paling penting dan paling menantang ya, perubahan perilaku. Tidak bisa diselesaikan dengan kebijakan surat edaran, keputusan menteri dan lain-lain. Itu harus kita sendiri yang berubah perilakunya. Nah, ini yang paling menantang juga, yang paling banyak harus dilakukan, yang terakhir tersebut. Oleh karena itu banyak sekali yang kita lakukan, termasuk membuat video, mengolah data menjadi informasi, informasi menjadi berita, berita menjadi insight ya, pencerahan bagi masyarakat, dan semoga bisa memicu perubahan perilaku. Begitu juga forum diskusi ini yang kita sebut interpersonal communication bahasanya. Jadi tidak cukup hanya iklan layanan masyarakat, tidak cukup hanya iklan radio, tidak cukup hanya poster,
ya, apalagi buku yang tebal-tebal gitu. Tapi dialog, diskusi, komunikasi ini harus terjadi. Yang kita sebut interpersonal communication ini harus terjadi. Nah, untuk menyukseskan interpersonal communication adalah harus ada dialog. Nah, karena harus ada dialog ini, Pak Niko, saya minta kita berdialog aja lebih banyak ya. Jadi banyak tanya jawab ya. Apa aja pertanyaan boleh ditanya. Nggak ada yang salah pertanyaan, tidak ada derajat lebih tinggi pertanyaan, derajat lebih rendah pertanyaan. Semua pertanyaan benar dan nanti kita diskusi, berdialog karena we're in this together. Kita ada di dalam pandemi ini bersama-sama. Nggak ada yang lebih jago dari yang lain. Itu semuanya sedang mencari cara bagaimana keluar pandemi bersama-sama. Itu dari introduction saya cuma mau bilang. Oke. Terakhir Pak Niko. Jadi tadi saya introduction-nya ada kata UNICEF, ada kata bela negara ya, UNICEF pandemi ya. UNICEF ini saya mau sharing ke teman-teman, terutama yang kelas 1 SMA atau kelas 10 gitu ya. Sekarang saya umur 42 tahun ya, dan saya masuk UNICEF umur 27 tahun ya. Dan jadi pimpinan UNICEF itu umur 37 tahun. Ya, salah satu yang termuda di UNICEF. Saya ingin masuk UNICEF pada umur 17 tahun. Dari umur 17 tahun, saya punya tujuan. Cita-cita masuk UNICEF. Selesai ujian nasional sekarang namanya kali ya. Dulu namanya Eptanas ya. Makanya ujian terakhir di sekolah zaman SMA, semua orang pada bengong, 3 bulan nggak ngapa-ngapain di sekolah, tapi masuk ke sekolah semua, main basket, main volley, ya nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol. Ditanya, kamu mau kemana Ri abis kuliah? Yang jelas saya mau kuliahnya harus bagus, IP-nya harus tinggi, harus beasiswa, karena saya mau jadi pegawai UNICEF. Umur 17 tahun. Dan mimpi itu, cita-cita itu tercapai di umur 27 tahun ya, 10 tahun kemudian. Nah, yang kedua, saya membuat buku ini ya, Sejarah Pandemi Influenza ya, 1918 dicetak pertama kali pada tahun 2009 ya. 12 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu saya sudah mewanti-wanti diri saya, dan mudah-mudahan mereka yang membaca buku ini, untuk pandemi influenza itu nyata akan datang ya dan berulang. 12 tahun kemudian kejadian di bulan Maret 2021. So, ya, bagi saya saran nasihat bagi diri saya pribadi, satu, punya tujuan, punya cita-cita supaya nyampe ke tujuan dan cita-cita. Yang kedua, bersiap-siap untuk keadaan terburuk gitu, supaya kita nggak kaget. Itu introduksinya, Pak Niko. Saya kembalikan dulu ke Pak Niko. Baik, terima kasih Pak Ari. Ini Kak Ari ya, saya panggilnya di sini ya, Kak Ari, karena menarik sekali. Tadi dari awal sudah menceritakan ya tugasnya di UNICEF, khususnya juga membantu tugas negara nih sekarang diperbantukan di baik sempat di BNPB, Satgas, sekarang di kantor Menteri Koordinator Investasi ya, Maritim dan Investasi, sebelumnya di Istana yang harus di swab tiap hari ya. Kalau ke istana, kalau ke tempat Pak Jokowi itu kita nggak bisa berlaku, misalnya swab berlaku 3 hari ya, harus tiap hari ya. Itu luar biasa ya. Jadi kalau ada di lingkungan presiden, kita nggak bisa betul-betul harus steril dan sebagainya, masuk kesehatan kita. Ini juga tadi menceritakan tuh, menarik sekali, ingin bekerja di UNICEF. UNICEF ini badan dunia yang berada di naungan PBB. Nanti kamu juga pasti belajar tuh yang di kelas 11 atau di kelas 8 ya, nanti tentang badan-badan dunia. Ini UNICEF ini menarik, yang membantu anak-anak tidak hanya di dunia. Nah, itu menarik sekali, mau bekerja, dan itu sudah menjadi cita-cita waktu sejak sekolah. Jadi itu menarik sekali, dan kamu juga nanti kalau punya cita-cita harus berusaha untuk meraihnya dengan baik. Nah,
sekarang nih, nanti mungkin ada tambahan-tambahan tentang hal tersebut. Sekarang saya mau minta nih anak-anak untuk bertanya, tapi saya mau tunjuk dulu nih. Yang pertama nih, coba Cynthia, apakah Cynthia ada di sini? Cynthia, Ya, Cynthia, Pak. coba buka kamera dan iya, Cynthia silakan buka kameranya. Ya, Cynthia, kamu mau bertanya apa? Itu? Silakan Cynthia. Halo Kak, jadi perkenalkan nama saya Cynthia Kalista dari 10 MIPA. Saya mau nanya tentang PPKM yang sedang berlangsung. Nah kan lagi PPKM darurat. Nah apa PPKM itu menjamin buat pengurangan korban COVID? Karena kalau dilihat-lihat kan PPKM masih berlangsung, tapi kayak masih banyak juga orang-orang yang keluar. Terus juga sekarang kan PPKM kan diperpanjang. Nah, itu bakal diperpanjangnya sampai kapan? Apa sampai COVID-nya nurun, apa sampai Indonesia pulih atau gimana? Terima kasih. Oke, terima kasih Cynthia. Nanti ini mau saya kumpulkan dulu apa langsung dijawab satu persatu, Kari? Langsung jawab aja ya, biar nggak lupa. Langsung jawab ya. Oke, untuk menjawab pertanyaan Cynthia, pertanyaannya hebat sekali. Bravo, ini luar biasa. Selalu deh kalau murid-muridnya Pak Niko ini bikin seneng ya. Saya nggak terkejut sama pertanyaan yang susah dan hebat, tapi jadi seneng malah. Wah, ini anak muda aja pertanyaannya udah begini gitu, apalagi nanti dia dewasa kan. Saya boleh minta izin sharing ya, sharing screen ya, Pak Niko bisa ya? Oke, coba. Mudah-mudahan sih berhasil. Kelihatan nggak, Pak Niko? Coba kelihatan nggak, Pak Niko? Cek, cek. Kelihatan, Pak. Oke, kalau kelihatan. Nah, begini ya. Tadi Cynthia, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Pertama, untuk mengikuti perkembangan PPKM darurat, itu ada jumpa pers setiap hari, namanya konferensi pers harian, yang disiarkan langsung dari TVRI dan disiarkan juga oleh TV-TV swasta lainnya setiap pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Nah, di dalam konferensi pers tersebut sudah berkali-kali dinyatakan bahwa PPKM darurat itu bertujuan untuk menurunkan kasus, ya, penyebaran kasus terutama karena varian Delta yang mudah menular ini. Caranya seperti apa? Ada beberapa hal, yang paling penting adalah menurunkan mobilitas. Nah, kita tahu semua bahwa penularan COVID-19 itu dilakukan kalau dari jarak dekat, ya, dari droplet atau percikan buliran air yang keluar dari hidung kita, dari mulut kita, baik itu saat batuk, bersin, berbicara, bahkan bernyanyi, ya, itu bisa mudah menulari orang lain yang ada di jarak kurang dari 2 meter di depan kita. Nah, apabila kerumunan ini tetap terjadi, perkumpulan banyak orang tetap terjadi, dan tidak dibatasi mobilitas dari rumah keluar rumah, ini maka situasi yang akan terjadi hari ini jauh lebih luar biasa, lebih berat, ya, lebih serius lagi. Jadi kemarin saja kita mencatat 47.000 kasus baru dalam satu hari. Ya. Bayangkan kalau tidak ada PPKM darurat, ya, maka situasi bisa jadi 2 kali atau 3 kali lebih lipat dari angka tersebut, ya, angka penularan hariannya. Terus dari mana tahunya kita berhasil atau tidak berhasil? Nah, ada salah satu cara yang kita lakukan, yaitu mengukur mobilitas, ya, mengukur atau memperhatikan apakah orang keluar rumah atau pergi keluar rumah dan seberapa banyak gitu ya, dibandingkan dengan situasi sebelum PPKM darurat pada saat penularan itu sangat tinggi sekali. Para ahli epidemiologi namanya itu sudah mencurigai terjadi penularan yang sangat besar, yang sangat pesat dan cepat ketika pasca hari raya Idul Fitri atau setelah Lebaran, baik itu karena mudik maupun arus balik maupun karena liburan gitu. Nah,
Maka dari itu diputuskan ini harus ditutup, harus diturunkan mobilitasnya. Menurut laporan dari Google, dan ini publicly available ya, tersedia secara umum gitu. Ini adalah alat untuk mengukur mobilitas yang namanya Google Mobility ya, Community Mobility Report. Di Google terlihat bahwa situasi pergerakan mobilitas masyarakat, terutama di daerah Jawa dan Bali, dan terutama di DKI ya, ini minimal berkurang ya. Yang dari tanggal 27 Mei ya, turun di tanggal 17 Juni, dan ketika terjadi PPKM darurat di tanggal 3 Juli ditetapkan, itu menurun ya, sehingga dari tanggal 27 Mei itu bedanya minus 44%. Ya. Jadi artinya kalau dari 10 orang yang biasa keluar rumah nongkrong di kafe, main skateboard atau bergaul saja gitu ya, teman-teman Cynthia gitu ya. Sekarang ada 4 orang diantaranya yang tidak keluar rumah. Jadi tinggal 6 orang. Nah, ini menunjukkan bahwa PPKM darurat membantu menurunkan mobilitas. Untungnya apa? Untungnya adalah kalau 10 orang keluar semua, kalau tertular, itu jadi 10-10-nya kena, tertular. Kalau dari 10 orang hanya 6 orang, ya risikonya tinggal 6 orang saja yang keluar. Nah, tinggal yang 6 orang ini, kalau dia pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan lain-lain, dia risikonya nanti turun ya, menjadi seharusnya kalau ketat sekali disiplin prokesnya itu menjadi 85% turunnya. Jadi sekitar hanya tinggal 2 orang saja yang punya risiko tertular. Ya. Begitu juga PPKM darurat ini melarang pergi ke kantor ya bagi mereka yang bukan esensial dan kritikal bahasanya. Artinya nggak penting-penting amat harus ke kantor, bisa ngerjain di rumah, bisa dari laptop, dari handphone, dari semua gadget dan devices yang kita punya gitu. Dari laporan Google Community Mobility Report ditemukan bahwa orang yang ke kantor turun 30%. Apakah ini cukup? Kok kasus naik terus? Nah, ternyata tidak cukup. Karena Presiden maunya menurunkan sampai ke 50%. Dan dari 10 orang yang pergi ke kantor setiap hari, itu harusnya tinggal 5 orang saja yang pergi ke kantor setiap hari, 5 orang lain lagi di rumah saja. Nah, kalau 5 orang yang ke kantor menerapkan prokes dengan baik, ya tadi turunnya sampai 85%. Jadi yang berisiko tinggal 1 orang. Nah, bagaimana 1 orang ini diproteksi? Ada banyak cara ya. Nomor 1 adalah memastikan 5 orang ini bergantian masuk kantornya. Yang paling penting, yang paling mudah adalah 5 orang ini divaksinasi supaya terlindungi semuanya. Itu. Nah, itu sementara untuk Cynthia supaya nggak terlalu panjang. Coba kita balikin dulu ke Cynthia, Pak Niko. Gimana Cynthia? Sudah puas? Oke, silakan Cynthia. Aduh, paham Kak. Thank you Kak. Iya, jadi intinya di rumah dulu. Gitu. Tadi memang berbasisnya data ya, jadi bukan kita mengira-ngira dan sebagainya. Jadi itulah kebijakan diambil karena ada datanya, ada yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang paling penting sekali. Oke, saya Pak sekarang Niko, beranjak nih. Pak Niko, Belinda, Pak Niko, saya menjawab pertanyaan Cynthia itu sama dengan saya menjawab pertanyaan Menteri. Ya. Jadi nggak ada bedanya bagi saya. Cynthia sama pentingnya dan sama pintarnya dengan Menteri yang saya hadapi. Kalau nanya kenapa harus PPKM darurat, iya begini jawabannya pakai data, gitu kan? Gitu. Kalau bahasa anak sekarang ya jawabannya nggak boleh kaleng-kaleng lah ya. Iya. Ya, luar biasa. Jadi hari ini sebetulnya biasanya hari-harinya itu yang biasa ditanya oleh para menteri ya untuk ini bagaimana sih perkembangan dan sebagainya hari per harinya. Jadi aku bertanya sama Kak Ari sama kayak Kak Ari nanti mungkin jam 9 sudah ditanyain sama Pak Menteri nih.
ini bagaimana nih? Ya, sama aja kayak kamu lagi bertanya. Jadi menarik sekali. Nah, sekarang saya mau coba yang kedua nih. Apakah Belinda ada? Belinda? Belinda? Ada, Pak. Oke, Belinda. Kamu bisa tanya langsung coba, Bel. Iya, perkenalkan nama saya Belinda Fredrika dari kelas 10 SMA IPS. Jadi saya punya pertanyaan. Apakah ada vaksin ketiga bagi orang yang sudah 2 kali vaksin? Khususnya kan yang telah vaksin Sinovac. Karena sebagian yang sudah divaksin 2 kali pun masih bisa terkena COVID Delta dan mengalami kematian. Gitu, Pak. Sama pertanyaan yang Iya, terima kasih Belinda. Silakan Kak Ari. Ini pertanyaannya rumit juga ya. Nanti jadi calon menteri kesehatan kita, Belinda. Buat nanti Oke, jadi silakan. Menkes ya, Belinda ya. Aduh, didoain lah jadi Menkes lah, Belinda ini ya. Jadi pertanyaan gini Belinda, kita bisa sambil interaksi ya. Belinda ini pernah imunisasi cacar gak? Masih ingat gak, Belinda? Dulu pernah, Pak. Pernah ya. Nah, kira-kira pernah dengar gak bahwa teman-teman Belinda yang sama-sama imunisasi cacar kena cacar juga? Iya. Nah, jadi prinsipnya sama. Mau vaksin cacar, mau vaksin campak, mau vaksin polio, ya, mau vaksin apa lagi, tetanus gitu ya, itu tidak berjanji melindungi 100% dari risiko penularan. Ya. Nah, tapi dia melindungi dari komplikasi atau gawat daruratan yang dibuat oleh si vaksin, si virus yang datang gitu. Misalnya gini, 70 tahun yang lalu deh, cacar itu kalau kena orangnya meninggal dunia, Belinda. Cacar air, ya. Iya sih, juga pernah tahu itu, Pak. Iya betul. Jadi nggak cuma kalau sekarang kan orang cacar air cuma punya bekas ya di kulitnya benar. ya. Nah, dia sembuh tuh dalam waktu beberapa minggu lah, asal dia mengikuti anjuran dokter ya, gitu. Nah, tapi setelah itu mungkin dia hanya bekas-bekas gitu ya di kulit gitu ya. Tapi dahulu kala itu jutaan orang meninggal dunia, terutama di Afrika, ya. Karena cacar gitu. Dan saya sendiri misalnya ya, saya imunisasi lengkap campak waktu kecil gitu ya. Lalu waktu saya S2 ya, sempat pergi ke beberapa negara ya, di Filipina, Thailand, sama ke Amerika, itu pulangnya kena campak gitu. Kata dokter namanya campak Jerman. Gitu. Ternyata varian campaknya berbeda gitu. Dan saya harus istirahat 2 minggu di kamar sendirian, di isolasi gitu ya. Nah, jadi 2 kejadian itu, pertama cacar sekarang tidak lagi membunuh, betul kan, Linda? Itu dilindungi karena vaksin. Itu ya, hampir 100% orang di dunia itu sudah divaksin cacar. Buktinya apa? Karena cacar udah hilang, cacar varicella sudah tidak dicatat sebagai penyakit mematikan lagi sekarang. Gitu ya. Nah, yang kedua adalah ada varian-varian tadi yang campak itu. Ya, saya disuntik mungkin namanya campak Indonesia gitu ya, ternyata kenanya campak Jerman gitu kan. Nah, tapi saya hanya harus istirahat 2 minggu saat itu. Ya, tidak sampai harus komplikasi. Karena campak itu komplikasinya bisa sampai buta. Ya, dan bisa menghilangkan nyawa juga ya, yaitu komplikasi campak. Bayangkan kalau tidak divaksin sama sekali. Jadi kepentingan vaksin adalah melindungi diri dari komplikasi gitu. Nah, bagaimana tidak tertular, kembali ke tadi protokol kesehatan, entah itu 3M, 5M, 10M gitu ya, stay at home terutama, itu supaya tidak tertular gitu. Itu jawaban bagian pertama dari pertanyaan Belinda. Yang kedua adalah apakah perlu diulang, apakah perlu ditambah? Nah, Belinda pernah vaksin flu nggak? Pernah, Pak. Nah, kira-kira tahun berapa vaksin flu? Udah lama sih, Pak. Nah, jangan udah lama. Vaksin flu itu bertahan hanya 1 tahun.
gitu, yang namanya effectiveness ya. Jadi immunity, kekebalan tubuh yang dibuat oleh vaksin flu itu hanya bertahan 1 tahun karena virus flu itu berubah mukanya, ya namanya mutasi gitu ya. Jadi virus yang datang nanti 2022 ya, itu beda, maka kita harus divaksin di awal tahun sebaiknya gitu. Nah, itu kenapa ada yang suntikan ketiga yang mudah-mudahan sekarang buat dokter ya, buat tenaga kesehatan. Karena effectiveness-nya vaksin bukan hanya Sinovac ya, semua. Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson Johnson, Sinopharm, CanSino, Novavax ya. Itu belum terbukti di dunia nyata, di real world. Mereka ini terbuktinya di uji klinis. Real world-nya kapan ya? Sekarang pada saat divaksinasi. Kan kita mulai memvaksinasi ini di dunia ini mulai memvaksinasi bulan Desember ya. Jadi kita baru melihat benar-benar mujarabnya itu ya bulan-bulan ini. Di Juni, Juli, September, ya Agustus, September. Mujarab gak sih dan bertahan berapa lama gitu. Kalau misalnya ternyata terlihat ada kemungkinan ini tidak bertahan 1 tahun atau 8 bulan atau 6 bulan, maka harus disuntik ulang gitu. Disarankan untuk disuntik ulang. Dan disuntik ulang ini juga enggak karena perasaan suntik lagi gitu, enggak. Jadi ada rapatnya. Ada rapatnya namanya ITAGI, Indonesian Technical Advisory Group on Immunization. Ya, Profesor Sri Rejeki, Profesor Sujatmoko, ya banyak sekali profesor di sana, Profesor Cisi Katasasmita, itu berkumpul merapatkan bahwa sepertinya effectiveness-nya ini bertahan 6-8 bulan. Oleh karena itu kita harus lakukan suntik ulang, terutama bagi mereka yang berhubungan dengan pasien langsung, yang kita sebut booster. Dan booster ini bukan sesuatu yang baru karena Belinda nanti atau ini, Belinda masih ingat punya buku imunisasi gak? Masih ada, Pak. Kartu, nanti cari ya. Oke, Pak. Terus lihat, di situ ada yang diulang nggak imunisasinya? Iya, Pak. Nanti Nah, jadi mengulang imunisasi bukan sesuatu yang baru. Karena di buku imunisasi kita dari zaman kita lahir 0 bulan, itu sudah ada tuh. Di DPT diulang ya, gitu. Terus apalagi flu, HIV diulang, gitu. Nah, itu ya jawabannya. Puas gak ya, Belinda? makasih banyak, Pak. Udah puas banget, Pak. Mudah-mudahan nggak puas, nanti nanya lagi, karena harus jadi Menteri Kesehatan kan? Oke, Pak Niko, saya kembalikan. Oke, ini tadi banyak yang raise hand, tapi saya mau coba satu dulu ya. Di sini ada Justin kah? Justin? Justin. Ada. Justin apa? Ya. Oke, Justin, kamu bisa tanya langsung coba Justin, nanti baru yang raise hand ya. Justin, silakan. Yang kemarin saya tulis itu Iya, silakan masker Justin. itu gimana bisa bantu ngurangin apa sih infeksinya. Itu kan kita kan masih bisa nafas kan pakai masker. Nafas itu kan oksigen masuk, karbon itu keluar. Itu virus, jadi kalau itu bisa masuk, emang virus nggak bisa masuk juga kan. Harusnya kalau buat kita nafas masih tetap gampang, itu kenapa bisa ngurangin infeksinya itu? Oke, terima kasih Justin. Oke, nanti jawab dulu deh. Baru nanti ada yang resen nih, mungkin nih, ada yang sudah nggak mau tidak bersabar ya, pokoknya kita mau tanya lah. Oke, silakan Kari. Oke, pertanyaannya sekali lagi keren juga nih ya. Saya share lagi screen, mudah-mudahan kelihatan. Oke, kelihatan kan, Justin? Kelihatan, Pak. Oke, sekali lagi ini data ya, sama. Justin nanya atau Bu Risma yang nanya, jawaban saya sama gitu ya, pakai data. Jadi ada beberapa scholar, peneliti tahun lalu berkumpul ya, dipimpin oleh Dr. Derek Chu, itu melakukan penelitian
bagaimana meyakinkan bahwa apa yang kita lakukan 3M ini benar-benar efektif gitu ya. Jadi ketemu tuh penelitiannya, kalau tanpa pencegahan, istilahnya, ini bagian pertama dari jawaban Kak Jasin, ada 2 bagian. Yang pertama adalah 100% kemungkinan kena, gitu. Kalau tanpa pencegahan. Ya udah keluar aja, nggak usah pakai masker, jangan jaga jarak, jangan cuci tangan, jangan bawa hand sanitizer, keluar terserah deh gitu ya. 100% kena gitu, atau 99,9% deh. Ada 1% yang lucky aja gitu ya, beruntung aja, atau Tuhan punya rencana lain terhadap dia gitu. Mungkin nggak kena COVID, nanti kena ketabrak truk gitu ya, bisa jadi kan, kita nggak tahu gitu. Atau dia memang disimpan untuk takdir-takdir yang lain gitu ya. Tapi dari 2 juta orang Indonesia yang kena gitu ya, itu kebanyakan 80% lebih memang pencegahannya nggak ketat gitu ya. Nah, yang 20% ya tenaga kesehatan, orang-orang kayak saya yang di front line dan lain-lain yang risikonya memang tinggi ya, tukang gali kubur, yang mengurus jenazah dan lain-lain. Nah, Dr. Jerry Chu dan kawan-kawan itu menemukan bahwa tindakan yang paling simpel seperti mencuci tangan gitu ya, ternyata itu penting karena dia bisa menurunkan risiko tapi hanya 35%. Itu. Jadi walaupun cuci tangan ini penting ya, tapi untuk COVID-19 itu hanya menurunkan sampai ke 35%. Itu. Dia penting buat yang lainnya. Ada 1.500 bakteri, kuman, jamur, virus dan lain-lain yang ada di tangan kita. Bukan hanya COVID-19, termasuk virus flu A, flu B, flu C dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau kita sering-sering cuci tangan, tetap bisa terproteksi, terlindungi dari bakteri, kuman, virus lainnya yang ada di tangan kita, yang nempel karena kita pegang meja, pegang pintu, pegang barang-barang yang dipegang orang lain misalnya. Nah, tapi untuk COVID-19 turunnya hanya minus 35%. Nah, kalau pakai masker, terutama masker kain gitu ya, itu ternyata lebih efektif lagi turunnya sampai ke 45% risikonya turun. Ya. Jadi kalau risiko terkena COVID-nya 100 gitu ya, maka kalau pakai masker hanya tinggal 55 gitu. Nah, risikonya turun lagi ternyata kalau pakai masker bedah gitu ya. Jadi turun sekali drastis ke 70% risikonya. Jadi tinggal 30% kemungkinan bisa kena gitu. Nah, sekarang ada anjuran untuk memakai masker biasa dan masker bedah di combine. Bayangkan efektifnya ya. Penurunannya itu jauh ya, di bawah 70% berarti. Karena filtrasi tadi disebutnya, penyaringan itu dijadikan double sekarang. Masker bedah juga menyaring, terus masker kain juga menyaring gitu. Nah, sebelum ke efektifnya masker ya, saya lanjutkan dengan yang terakhir. Ternyata yang paling luar biasa adalah menjaga jarak. Karena dia bisa menurunkan risiko sampai 85%. Jadi artinya kalau kita keluar rumah tanpa apa-apa, 100% pasti kena. Ya. Kalau kita bawa hand sanitizer, ya kira-kira 65% kenanya. Ya. Kalau bawa pakai masker kain, ya 55% kenanya. Kalau pakai masker bedah, tinggal 30% kenanya, gitu ya. Tapi kalau kita jaga jarak, tinggal 15%. Gitu. Artinya kalau keluar rumah, benar-benar penting banget dan hanya langsung ke tujuan pulang lagi. Ya, jaga jarak, jangan berkerumun, jangan sampai kontak dengan orang lain karena efektivitasnya sampai ke 85%. Gitu. Kalau di-combine semuanya, ini mudah-mudahan sampai 99%. Ya, mau bilang 100% tapi kan ada Tuhan juga ya yang menentukan gitu ya. Seperti dokter-dokter itu ya, mau pakai APD, mau apa, ternyata harus ada risikonya. Nah, itu bagian pertama. Bagian pertama adalah kombinasi semuanya, ya, do it all. Kata WHO gitu ya, do it now, ya, and do it together. Ya, itu ternyata yang harus kita lakukan untuk memutus penularan gitu ya. If you want to go fast, you can go alone, bahasanya gitu ya. Oke, Anda sendirian tidak kena, nggak apa-apa gitu ya. Tapi yang lain kena semua, apakah itu aman? No one is safe until everyone is safe ya. And if you want to go further, ya, mau selesai pandemi, rame-rame.
Nggak mungkin kita sendirian, hanya Justin sendirian yang disiplin, ya. Yang lainnya tidak disiplin, tidak mungkin pandemi selesai, gitu. Nah, itu bagian pertama. Bagian kedua adalah kita sudah membuktikan bahwa memakai masker bedah pun, ya, oksigen tetap masuk. Ya. Karena kalau pakai oximeter dipegang, pakai masker sama nggak pakai masker, itu oximeter akan tetap memperlihatkan di atas 95 saturasinya. Ya, mudah-mudahan semua udah punya oximeter ya. Kalau belum, ayo cari gitu. Karena itu penting buat mengukur. Ya. Yang menjelaskan kenapa virus bisa nggak masuk sementara oksigen masuk adalah karena di masker bedah ada filtrasinya. Makanya ada tingkatan-tingkatannya yang disebut N95 itu adalah yang paling bagus karena filtrasinya 95%. Ya. 95% bukan 100% ya, Justin ya. Jadi masih ada kemungkinan 5% bakteri, kuman, virus, terutama virus yang mikroorganisme tersebut itu bisa masuk ya ke mulut atau ke hidung orang yang memakai N95. Gitu. Loh, terus apa gunanya? Gunanya banyak sekali. Satu, mengurangi risiko sampai 95%. Itu adalah tindakan terpintar yang orang lakukan. Karena kalau dia tidak melakukan itu, tindakannya adalah risiko ke 100%. Jadi kalau mengurangi risiko 95%, itu justru tindakan manusia yang diciptakan sebagai manusia cerdas ya. Gitu. Ada istilahnya untuk manusia yang berpikir, Homo sapiens. Ya. Orang, manusia diciptakan untuk berpikir, bertindak. Kalau saya tidak pakai rem, lalu saya naik motor, saya tidak pakai rem, terus gas terus, 100% bakal ketabrak. Lalu diciptakan rem. Kalau saya punya rem, itu saya bisa nginjek rem, lalu kalau ada tembok, saya nggak nabrak. 95%. Kemungkinan untuk nabrak tembok itu turun. Ya kan? Nah, 5%-nya, kalau remnya blong. Gitu. Nah, jadi penjelasannya adalah, pertama, lakukan segalanya, termasuk memakai masker ya. Kedua, menurunkan risiko seberapapun, baik itu 15%, 95%, dengan memakai masker, ya, itu harus menjadi tindakan tercerdas yang kita bisa lakukan. Gitu. Karena menurunkan risiko adalah berarti melindungi diri dan melindungi keluarga, melindungi orang lain. Ya. Begitu, sementara Justin. Oke, terima kasih Kak. Ini luar biasa nih. Seperti pertanyaan dari Menkominfo atau Pak Sandiaga Uno yang Menteri Pariwisata juga bagaimana memakai masker untuk wisata atau untuk TV dan sebagainya ya. Atau juga Menteri Perhubungan Pak Budi ya. Jadi ini luar biasa pertanyaannya sekelas menteri. Ini ada satu pertanyaan mau langsung ini saya lihat ada yang pakai baju pramuka. Ini Kak Ari ini kuartir di kelasnya nih. Adik Glenn Wilson. Silakan Glenn. Mau bertanya halo, apa bro, kamu? Silakan open mic. Hari ini ya. Jadi kan untuk anak dari umur 12 sampai 17 ya. Itu kan emang cuma Sinovac doang yang aman. Oke, salam dulu dong, salam pramuka. Salam pramuka. Biasa Glenn. Keren Glenn. Langsung ya Pak Niko ya. Iya langsung. Ya, jadi saya kasih tahu dulu. Jadi untuk sebuah vaksin digunakan itu harus ada uji klinis namanya. Jadi ada pra uji klinis, itu biasanya di hewan, bukan di manusia ya, di hewan atau di laboratorium, ya. Lalu ada uji klinis tahap 1 gitu ya, masih di laboratorium. Uji klinis tahap 2 masih di beberapa orang saja. Uji klinis 3 itu besar sekali populasinya. Ya, untuk Sinovac sendiri itu sampai 10 jutaan orang di seluruh dunia ya, terlibat dalam uji klinis ya. Sama Pfizer, AstraZeneca, gitu, Moderna juga melibatkan jutaan orang untuk diuji klinis. Nah, sebelumnya sebelum kita menyuntikkan vaksin COVID-19 di Indonesia, yang pertama Pak Presiden ya tanggal 13 Januari kemarin,
itu hasil uji klinisnya hanya menunjukkan bahwa yang terlibat uji klinis itu umur 18 sampai 5 ke atas ya, 55 bahkan kalau untuk di Sinovac gitu ya. Nah, setelah kita sudah pakai, Sinovac juga tidak mau berdiam diri, hanya menguji hanya di age group tersebut, hanya 18-55. Mereka menguji lagi di 56 ke atas ya. Dan ternyata efektif juga teruji ya, uji klinisnya efektif, ternyata bisa sampai melindungi orang tua ya, lansia terutama. Maka dari itu di bulan kedua, bulan ketiga kita putuskan bahwa yang lansia juga harus kita imunisasi, ya harus divaksinasi COVID ya. Lalu beberapa bulan yang lalu Sinovac menunjukkan data baru bahwa mereka efektif juga di uji klinis sekali lagi untuk melindungi anak-anak dari 12 sampai 17 tahun gitu. Oleh karena itu kita merevisi juga bahwa penggunaan Sinovac itu boleh di umur 12 sampai 17 tahun. Ada lagi yang sudah melakukan hal yang sama yang namanya Pfizer. Ya. Pfizer juga melakukan uji klinis terhadap anak-anak usia remaja ya 12 sampai 17 dan juga terbukti efektif melindungi. Nah, jadi saat ini Pfizer dan Sinovac boleh buat anak-anak gitu. Nah, anak-anak dan remaja boleh milih nggak? Saya Pfizer aja deh, nggak boleh milih. Gitu. Karena gini, yang terbaik adalah tadi kan keputusan tercerdas dan terbaik manusia adalah kalau pakai helm hari ini, detik ini bisa menyelamatkan kepala kita dari pecah, maka itu harus dilakukan. Betul nggak, Glenn? Hari ini juga, detik ini juga, betul kan? Detik ini juga ada Sinovac, pakai, gitu. Detik ini juga ada Pfizer, pakai. Detik ini juga ada yang lain nanti buat anak-anak, pakai juga. Karena perlindungan pertama yang ada hari ini disegerakan itu adalah tindakan tercerdas yang manusia bisa lakukan. Gitu, Glenn. Oh, oke. Betul nggak? Pramuka. Ingat nggak, Pramuka itu kata Lord Baden-Powell yang bikin Pramuka ya, scoutnya. Do one good thing a day. Oh. Kalau hari ini Glenn belum, saya mau melakukan kebaikan apa ya? Saya mau divaksin. Saya belum divaksin. Nah, vaksin itu kata Lord Baden-Powell adalah kebaikan yang dilakukan hari itu oleh Glenn. Oke. Sip. Baik, mantap. Kak Ari, ini masih ada waktu nggak ya? 5 menit lagi atau takutnya dipanggil Pak Menteri lagi? Belum. Oh, masih ya? Jadwal saya berubah. Oke. Oke, thank you. Ya, jadi mungkin kalau nanti ada pertanyaan bisa chat juga, tapi saya mau kasih kesempatan yang Devinia nih. Devinia, silakan bertanya, sudah resen dari tadi. Nanti yang lain chat ya supaya bisa nanti dilihat juga. Karena waktunya sudah mepet. Devinia, silakan langsung saja. Oke Pak, perkenalkan dulu, nama saya Devinia Renata, saya dari kelas 10 IPS. Saya mau tanya Pak, sekarang kan banyak seller-seller atau penjual yang jual obat-obat yang bisa dikonsumsi nih pas orang-orang positif COVID. Terus ada vitamin, terus ada obat kubur, masker, dan lain-lain, itu dijualnya mahal, terutama di platform online shop seperti Shopee atau Tokopedia. Kira-kira ada nggak sih Pak tindak lanjut dari pemerintah untuk masalah ini, atau ada sanksi yang diberikan Pak? Terus kalau misalnya kan sekarang itu kan Indonesia itu pasti kan import bahan vaksin dari Cina. Misalnya Sinovac, berarti kan kita import bahan vaksin dari Cina. Itu kan pasti dampak ekonomi dari Indonesia itu pasti kan berdampak banget ya. Kira-kira ada apa sih Pak pemulihan ekonomi Indonesia untuk ke depannya? Itu Pak pertanyaan saya. Thank you. Oke, luar biasa nih pertanyaan Devinia, ini pertanyaan dari Kapolri sama dari Ibu Sri Mulyani nih biasanya nanya seperti itu. Luar biasa. Sama Bu Sri Mulyani. Oke, kan Kak Ari. Mic-nya Kak Ari, mic-nya masih mute. Mic-nya, ya, sorry. Sip. Oke, sekarang.
Oke, tadi saya ngambil lagi cari-cari gambar yang cocok buat Devinia nih. Kayaknya Devinia tahun lalu ikutan nggak ya? Ikut apa, Pak? Ini diskusi kita juga tahun lalu ada kan ya? Nggak ada, baru masuk, Pak. Oh, iya baru masuk, oke. Kayak tahun lalu ada juga yang kritis juga nanyanya kayak gitu. Nah, saya coba kasih lihat gini ya. Ada 2 bagian sekali lagi ya. Untuk menjawab pertanyaan Devinia. Nah, ini saya mau kasih lihat dulu di bentar, sambil share ya. Oke, seperti tadi. Kalau Bu Sri Mulyani nanya gimana? Oke, saya jawab juga kayak gini. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Nah, saya jawab nih, pertanyaan Devinia sama kayak Bu Sri Mulyani nanya, gitu. Saya kasih tahu gitu kepada reseller obat dan orang-orang lainnya yang sedang mengambil kesempatan dari kesempitan, ya, sedang menari di atas duka orang lain. Nomor 1, economically false. Ya, teori ekonomi bilang bahwa harga itu akan menemukan keseimbangan ketika ada supply dan demand. Ya kan? Keseimbangan supply dan demand itu bukan dilakukan karena krisis, ya. Tapi karena supply-nya berapa, demand-nya berapa, yang real supply dan real demand gitu. Sebuah permen itu baru dijual kalau udah ada 1.000 orang yang meminta permennya, bukan karena krisis butuh permen. Karena kesenangan, kesukaan terhadap permen tersebut gitu. Lalu diproduksilah 1.100 atau 1.200 untuk menemukan harga yang sudah di riset juga. Namanya price ceiling ya, atau price itu adalah hasil dari keseimbangan antara demand, permintaan dan supply itu. Jadi mereka yang meninggalkan hukum ekonomi menaikkan, ini price ceiling ini artinya harga tertinggi. Ekonomi sudah menunjukkan bahwa ada hukum harga tertinggi dan ada hukum harga terendah gitu. Permen itu tidak bisa dijual 25 perak lagi, ya kan? Karena pertama nggak ada duit 25 lagi sekarang ya. Kedua, itu bukan hukum ekonominya gitu. Jadi ada cost production, ada labor cost, dan ada transportation cost, ada supply cost, ada pajak dan lain-lain ya. Namanya externalities gitu. Ini harus ada di bawah ya, harga terendah ya. Dan market juga membiarkan masyarakat yang sudah menjadi entrepreneur ya, punya inisiatif untuk menemukan sesuatu dan menjual sesuatu untuk punya profit. Tapi nggak boleh profitnya sampai 300, 500 sampai 1.000 kali lipat. Makanya market bilang ada price ceiling. Itu, ada harga tertinggi. Harga eceran tertinggi ini sebenarnya bagi negara-negara maju itu ditentukan oleh market. Tapi di negara-negara berkembang yang ekonominya masih harus menemukan pola yang tepat gitu ya, itu ditentukan oleh government intervention namanya, ya, atau intervensi pemerintah. Ya, salah satunya adalah sudah ditentukan harga eceran tertinggi bagi semua atau sekitar 11 jenis obat COVID-19, termasuk vitamin dan suplemen. Nah, itu sudah menjadi sebuah peraturan dan kebijakan. Maka yang harus dihadapi oleh si tukang obat yang mencari untung itu, pertama adalah dia menghadapi hukum alam ekonomi yang salah. Ya. Ya, like it or not, sooner or later, dia akan fall, dia akan jatuh, dijamin. Ya. Semua yang melakukan yang melanggar hukum ekonomi yang salah itu pasti akan jatuh, gitu. Yang kedua, dia akan menghadapi sanksi pidana, ya, karena sekarang sudah ada kebijakan harga eceran tertinggi. Kalau sampai Badan POM pada saat pemeriksaan atau komisi ombudsman atau LSM atau polisi atau jaksa menemukan bahwa harga obat tersebut di atas rata-rata, maka dia akan ditangkap dan harus diproses di pengadilan. Ya, menghadapi sanksi materi dan sanksi pidana. Gitu. Yang paling menyesakkan bagi orang-orang yang melakukan kegiatan ini adalah
dia adalah penjahat kemanusiaan. Dan dia akan dimusuhi oleh masyarakat. Tetangganya akan benci sama dia, bahkan anaknya akan berpikir-pikir ulang, kenapa orang tua saya begini ya, mengambil keuntungan di tengah kedukaan orang lain gitu ya. Bahkan lingkungannya tidak akan percaya lagi sama dia. Bagi semua pebisnis di seluruh dunia, trust is currency. Kepercayaan adalah mata uang bagi bisnis. Kalau kita sudah tidak percaya sama orang-orang seperti ini, maka kita tidak akan berbisnis sama orang-orang seperti ini. Ya, jadi penjelasannya adalah tidak boleh ada kesempatan untuk melakukan untuk tidak mengikuti harga eceran tertinggi, yang secara ekonomi disebutnya price ceiling. Begitu. Puas, Devinia? Puas, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini ada mau jawab Abraham atau mau ada Joshua nih yang sudah resen juga nih ke hari ini? Saya coba Joshua, apakah ada Joshua? Oh, Pak, nggak tahu. Joshua Milano. Cuman kepencet doang, Pak. Saya nggak tahu. Oh, kepencet. Nggak apa-apa, Joshua. Oke, sip. Kirain Joshua udah dari tadi, saya kasihan nih nggak dapat giliran nanti. Ternyata kepencet ya. Oke, nggak apa-apa Joshua. Oke, nggak apa-apa nih, selingan menarik nih. Ada pertanyaan lain? Pak Niko, untuk Joshua saya kasih ini hadiah nonton film nih. Saya minta waktu 1 menit, saya mau kasih. Oh iya, silakan. Sebuah presentasi, sebuah film untuk yang kita baru bikin untuk menjelaskan ya tentang ini ya kegunaan dari vaksin. Ya, sebentar. Ya. Salah pilih. Entah. Oh, ini dia. Oke, sip. Nah, ini ada video, mudah-mudahan suaranya kedengaran untuk Joshua. Vaksin COVID-19 yang beredar di Indonesia telah mendapat izin Badan POM untuk memastikan bahwa vaksin tersebut memenuhi standar kualitas dan keamanan. Ketika vaksin COVID-19 disuntikan ke dalam tubuh manusia, vaksin memperkuat sistem imun dengan membentuk suatu memori untuk melawan virus yang menyebabkan COVID-19. Jika orang yang telah divaksin terpapar virus COVID-19, maka sistem imun akan mengenali virus dan merespons lebih cepat dengan menetralkan virus yang masuk ke dalam tubuh. Dengan vaksin, tubuh akan memiliki perlindungan agar tidak jatuh sakit atau menderita sakit yang parah akibat virus COVID-19. Untuk mengetahui informasi seputar vaksinasi COVID-19 dan melapor mengenai efek samping pasca vaksinasi, hubungi kontak hotline vaksinasi kesehatan di nomor 119 extension 9. Ayo, sukseskan vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Oke, mudah-mudahan tadi kelihatan ya dan kedengeran. Pertanyaan Cynthia tuh tadi ya. Iya, terima kasih Kak Ari, ini luar biasa hari ini pagi bisa berinteraksi pagi ini, dan tadi juga vaksin ya, tentang vaksin. Kebetulan nih kita di sekolah lagi ada penawaran tentang ada mau vaksinasi, slotnya sedikit, hanya sekitar 10 orang. Mungkin yang ada di sini nih anak-anak nih bisa kontak GS-nya, wali kelasnya, gurunya untuk bisa daftar vaksin, karena buru-buruan yang akan ada bisa divaksin untuk 12 sampai ya 12 sampai 17 tahun nih Mas, udah bisa. Jadi coba nanti daftar ke GS-nya masing-masing, semoga bisa cepat dan bisa dapat. Atau yang kalau yang sudah vaksin ya berarti hebat sekali ya, bisa
kemarin bisa dapat vaksin, karena juga siapa cepat kan, karena ini kan banyak yang mau dilakukan vaksin dan pemerintah menyediakan di berbagai macam tempat. Kita sudah sampai di penghujung nih, Kak Ari, nih hari yang luar biasa, tidak terasa 1 jam sudah lewat, bahkan yang bukan hampir lewat ya, sudah lewat. Tadi saya pikir-kirakan sampai 1 jam, ini sudah jam bisa berinteraksi. Tadi juga ada hal yang penting diingatkan oleh Kak Ari, kalau kamu punya cita-cita seperti Kak Ari tadi ya, dari sekolah sudah bercita-cita nih mau kerja di UNICEF, suatu badan dunia yang bukan badan yang ada di Indonesia lagi, tapi badan dunia yang biasanya penempatannya misalnya di Eropa, di Amerika Latin tempatnya pemain-pemain bola yang keren, atau di Afrika bahkan tempatnya di Indonesia luar biasa. Itu juga berlaku bagi kamu ya, kalau punya cita-cita nanti berusahalah dan bermimpilah lah supaya nanti bisa tercapai. Karena ya tadi saya bilang nih di awal, saya sempat pernah, kalau orang-orang selebritis Indonesia bahkan waktu David Beckham kesini itu berebutan ya foto bareng dan ketemu bareng. Kali ini emang mendampingi David Beckham di Indonesia waktu datang ke Indonesia, jadi nggak perlu berebutan lagi. Ya, jadi pas David Beckham ke Indonesia, bintang dunia, mega bintang bahkan, itu nggak perlu lagi berebutan Andri dan berusaha nelponin siapa-siapa untuk ketemu David Beckham, tapi emang David Beckham sudah mendampingi. Jadi kelebihannya kita bisa ya sekarang juga dengan aktivitas di lingkungan Istana Presiden, di lingkungan para menteri, jadi yang biasa kita lihat di TV, orang-orangnya sudah berinteraksi dengan Kak Ari, bahkan bertanya langsung seperti kamu tadi bertanya secara langsung dengan Kak Ari. Dan kesempatan langka ini luar biasa ini, saya mau mungkin penutup nih dari Kak Ari nih ya, sebelum jangan saya nutup kayaknya untuk kata-kata penutupnya, tapi dari Kak Ari ada kata-kata penutup untuk adik-adik di kelas 10 dan kelas 7, silakan. Oke, boleh ya. Jadi selain cita-cita saya pribadi dan saya ingin teman-teman punya cita-cita juga nih, saya sekali lagi ini cita-cita saya untuk setelah kita menghadapi pandemi. Ayo adik-adik, kawan-kawan, ya, menurut saya ada 5 hal dari yang kita bisa bawa ketika pandemi ini selesai. Pandemi pasti selesai kok. Entah tahun 2 tahun lagi, setahun lagi, 2 tahun lagi, mudah-mudahan nggak terlalu lama lah ya. Tapi pasti selesai. Sama seperti pandemi sebelumnya, ada SARS, ya, ada pandemi flu 1918, ada pandemi MERS-CoV dan lain-lain. Nah, menurut saya ada 5 hal yang kita bisa bawa, 5 hal kalau pandemi ini selesai. Nomor 1, health comes first, ya kan? Healthy lifestyle itu harus keren. Jangan ngerokok, jangan ngedrugs, jangan bikin hal-hal yang tidak ada hubungannya sama kesehatan, ya. Karena penerapan perilaku hidup bersih dan sehat hari ini itu akan berdampak terhadap angka harapan hidup kita semakin tinggi. Gitu. Hari ini harapan hidup Indonesia itu 70 tahun. Ya, rata-rata orang Indonesia. Ya, kalau kita melakukan hal ini terus-terusan, cuci tangan terus-terusan, nutrisi kita jaga terus-terusan, olahraga, berjemur, vitamin D, vitamin E dan lain-lain kita jaga kadarnya, maka kita bisa memperpanjang angka harapan hidup Indonesia, orang Indonesia bisa menjadi dari 70 ke 80 tahun, bahkan ke 90 tahun. Untungnya apa? Untungnya produktivitas kita makin lama, makin tinggi pada situasi fisik yang sangat kuat. Jadi, adik-adik sekarang di umur 80 tahun itu sama strongnya gitu dengan yang kita lihat di TV-TV, bukan orang yang susah berjalan segala macam. Kalau kita tetap sehat, ya. Nomor 1, health comes first. Whatever you do, think about your health. Nomor 1. Nomor 2, kita harus biasakan, harus ratakan interaksi digital ini. Karena ini enak sekali. Jam 8 pagi, kita klik, udah ketemu teman di Jayapura, udah ketemu teman di Maumere, udah ketemu teman di Kupang, sudah ketemu teman di Medan, sudah ketemu teman di Sabang, dalam 1 klik. Kalau kita melakukan interaksi langsung, perjumpaan langsung, untuk ke Jayapura, itu harga pesawatnya kira-kira 6 juta. Dari Jayapura ke Merauke, itu harus sewa pesawat lagi atau naik helikopter, ya. Dari Jayapura
ke Waimena, ke Waigeo ya di Raja Ampat itu harus sewa boat yang solarnya bisa sampai 2 juta lebih. Untuk ke Papua saja bisa habis uang sama dengan kita pergi ke Jepang. That's not making sense. Ya, karena itu saudara kita. Jadi ketika kita digital connectivity ini rata, ini harus dilakukan dan harus kita bawa selesai dari pandemi ini bagaimana caranya berinteraksi secara digital lebih sering dengan anak-anak di seluruh Indonesia. Ya. Itu nomor 2 ya. Nomor 3, environmentally friendly. Semakin sedikit mobil di jalanan, semakin sedikit motor di jalanan, semakin sering kita melindungi muka kita dari expose carbon monoxide, timbal dan carbon dioxide misalnya. Itu jauh lebih baik bagi lingkungan kita. Itu. Jadi mengurangi mobilitas, artinya mengurangi polusi dan mengurangi karbon. That is environmentally friendly. Ya. Yang keempat, ya, kita harus hidup berdampingan dengan ancaman bahaya. Ya. Ya, tadi harus diantisipasi bahwa 9 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, 20 tahun dari sekarang kita punya risiko yang harus kita hadapi. Don't be surprised. Ya, jangan panik, jangan kaget ketika itu terjadi. Kita akan ada tsunami, kita akan ada gempa bumi, kita akan ada gunung meletus, akan ada virus lain yang menghampiri kita di 10 tahun, 20 tahun ke depan. Gitu. Jangan kaget, ya kan? Your maturity, ya, kedewasaan teman-teman hari ini diukur dengan how you respond to whatever things come to your way. Cara kita merespon menunjukkan seberapa dewasa kita. Jadi teman-teman di sini harus bisa merespon resiko-resiko ke depan. Itu. Yang terakhir, yang kelima, kita ini sudah keren, ya. Ada yang isoman, kita datang tetangga untuk memberikan makan pagi, makan siang, makan malam, ya. Terus ada relawan, 102.000 relawan di seluruh Indonesia yang saling membantu untuk menerapkan 3M dan 5M, ya. Jadi solidarity, gotong royong itu adalah basis dari jati diri Indonesia. Dan ini diadopsi, ditegaskan oleh Dirjen WHO bahwa cara menghadapi pandemi ini adalah nation, ya, unity, ya, national unity and global solidarity. Gitu. Jadi tanpa kesatuan, tanpa solidaritas, mau pandemi nggak pandemi, kita nggak bakal bisa keluar dari krisis apapun yang menghadapi bangsa Indonesia ini. Terima kasih banyak teman-teman. Saya yakin masa depan ada di tangan kalian semua, ya. Anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang akan jauh lebih baik menangani pandemi dibandingin saya ini. Ya. Thank you. Oke, terima kasih Kak Ari, luar biasa ini. Sebelum menutup kita foto dulu, silakan buka. Ini meminta tolong difotokan kita semua untuk ya kenang-kenangan lah di masa pandemi ini. Semoga tahun depan kita bicaranya lain lagi ya, bukan tentang pandemi ini. Ini 2 tahun berturut-turut tentang pandemi ya. Tahun depan kita ke sekolah. Oke, Pak Deddy. Oke, masih silakan, banyak yang belum buka. Oke, silakan buka. Yang belum buka. Ya, silakan yang belum buka dibuka kameranya. Edo, buka kamera. Jadi 10 tahun SMA dari dan sekarang, SMP, silakan. Iya, 20 tahun dari Ya, sekarang ya, saya bisa ngaku-ngaku. Ini nih saya pernah satu forum nih, menteri ini nih. CEO ini saya pernah satu forum. Calon-calon menteri. Iya dong. Iya. Iya, silakan. Bagaimana Pak Deddy? Oke, Pak. 1, 2. Oke. Sudah. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Deddy, terima kasih Kak Ari yang luar biasa menyempatkan diri di tengah kesibukannya yang luar biasa ini. Kami dari Sekolah Kristen Ketapang 1 Jakarta mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Anak-anak silakan lambaikan tangan untuk Kak Ari. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sampai berjumpa kembali. Sehat semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Ari. Iya.
Kalau jadi menteri kabar-kabarin Terima ya. kasih Pak Ari.